Selamat pagi semua, kami adalah kelompok 6 komunikasi dari kelas D. Hari ini kami akan memperlihatkan video proyek kami mengenai komunikasi asertif pada remaja. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Komunikasi dapat membantu orang lain. Komunikasi merupakan sejauh mana kita mampu menjadi efektif pada berbagai keterampilan komunikasi, baik verbal ataupun non-verbal, pada berbagai kesempatan tertentu. Yang pertama ada yang namanya imediensi. Imediensi merupakan perilaku komunikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi kedekatan psikologis dengan orang lain. Pengungkapan diri yang lebih tinggi dapat membantu kita karena hal ini dapat menciptakan lebih banyak hubungan dengan orang lain. Yang kedua ada yang namanya supportiveness. Supportiveness ini bisa dengan mendengarkan dengan empati, mengakui perasaan orang lain, dan terlibat dalam dialog untuk membantu orang lain mempertahankan rasa kontrol pribadinya. Menurut Albert dan Bach, ada beberapa cara untuk meningkatkan komunikasi supportiveness, yaitu dengan pertama mendengarkan tanpa menghakimi, yang kedua memvalidasi persepsi dan perasaan mereka, merupakan langkah yang paling penting dalam membangun hubungan saling percaya. Selanjutnya bersikaplah rahasia. Yang ketiga adalah strategi ambiguity, penggunaan simbol yang disengaja untuk memungkinkan beberapa interpretasi peran. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang interaction management. Nah, kalau di interaksi manajemen ini, kita membangun pola interaksi yang lancar yang memungkinkan aliran yang jelas antara topik dan ide. Di sini kita menggunakan jeda, mengubah nada, mendengarkan dengan cermat topik apa yang sedang dibahas. Lalu kita merespon dengan tepat. Itu adalah sebuah keterampilan yang terikat dengan manajemen interaksi atau interaction management. Lalu ada cross cultural skills. Nah, di sini kita menggunakan dua bahasa dan mengkondisikannya di tiap situasi saat diperlukan dalam ekonomi global saat ini. Lalu ada conflict management skills. Jadi Wilmot dan Hopper ini menyarankan kalau ada beberapa teknik untuk mengelola konflik secara produktif. Seperti yang pertama ada penghindaran. Kalau kita memakai teknik penghindaran ini biasanya kita menyangkal adanya konflik. Lalu ada kompetisi. Kalau kita pakai teknik kompetisi, ini kita memandang konflik itu sebagai pertempuran dan mengedepankan kepentingan kita sendiri daripada kepentingan orang lain. Lalu ada kompromi. Kalau teknik kompromi ini, kita bersedia untuk bernegosiasi. Lalu ada teknik akomodasi. Ini kita mengesampingkan pandangan kita dan lebih mengedepankan pandangan orang lain. Lalu ada teknik kolaborasi. Ini kita bergantung pada negosiasi yang bijaksana dan kompromi yang beralasan, di mana kedua belah pihak itu setuju kalau hasil yang dinegosiasikan itu menjadi alternatif atau jalan pintas yang baik. Lalu selanjutnya adalah customer service skill. Nah, istilah emotional labor itu digunakan untuk merujuk pada pekerjaan di mana karyawan diharapkan untuk menampilkan perasaan tertentu untuk memenuhi harapan peran dalam organisasi. Komunikasi agresif, submisif, dan asertif. Sebenarnya yang akan paling dibahas, paling dikorek itu adalah si komunikasi asertif. Cuman aku bakal kasih tahu apa itu pengertian dari si komunikasi agresif dan si komunikasi submisif ini. Kalau komunikasi agresif ini dia cenderung hanya mempertahankan ego dia sendiri aja gitu. Dia kurang peduli sama teman-teman di sekelilingnya, dan juga dia itu aura pemimpinnya tuh kelihatan. Sementara kalau misalnya yang si submisif ini, dia tuh orang yang iya-iya aja. Pokoknya kalau dia disuruh ya iya-iya aja gitu. Dia cenderung mengikuti apa yang orang lain sampaikan gitu. Dia cenderung mengikuti atasannya gitu. Nah, kalau si komunikasi asertif, si komunikasi yang kita tonjolkan ini, dia itu sifatnya individualis. Dia cenderung tidak peduli sama orang lain, dia hanya peduli sama dirinya sendiri aja. Pokoknya ada masalah apa, pokoknya yang penting dia aman aja gitu. Terus orang dengan komunikasi asertif ini, dia biasanya
kalau misalnya ada pendapat yang kurang setuju sama dia, dia langsung ngomong gitu. Bisa dibilang dia orangnya nyablak gitu. Jadi kalau misalnya nanti ntar ada kerja kelompok nih, terus ada sesuatu yang nggak senang gitu di hati dia, dia langsung nyablak gitu. Misalnya tunggu dulu, aku nggak senang nih sama peraturan kayak gini. Dia orangnya seperti itu. Tapi meskipun begitu, si komunikasi asertif ini diam-diam suka memperhatikan orang lain loh. Jadi walaupun dia nyablak-nyablak gitu, walaupun dia suka berterus terang gitu, dia aslinya lemah lembut sih. Dia suka memperhatikan orang lain, kayak ada apa dengan orang lain ini, apakah ada yang bisa kubantu gitu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik komunikasi asertif. Seperti yang kita ketahui bahwasanya komunikasi asertif itu sebagian kemampuan mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keinginan dengan cara yang membuat seseorang atau individu untuk mempertahankan haknya sendiri tanpa melanggar hak orang lain. Dapat kita lihat pada golongan remaja sekarang ini, seringkali mereka menggunakan cara berkomunikasi yang salah. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik komunikasi asertif. Antara lain itu adalah kontak mata. Kontak mata ini menunjukkan bahwasanya dia memiliki mental yang kuat dan susah untuk dijatuhkan. Ini jarang sekali dimiliki oleh remaja generasi sekarang, karena ketika kita berbicara pada seseorang, terlebih fokusnya kita harus menatap matanya. Mengapa demikian? Karena dengan cara itu kita dapat menghargai orang yang sedang berbicara dengan kita. Selain itu adalah nada bicara. Nada bicara itu sedang tapi tegas. Ia selalu menjaga intonasi suaranya supaya tidak terdengar agresif. Terkadang remaja juga tidak mementingkan nada berbicaranya ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Oleh sebab itu, mengapa nada bicara itu penting saat kita berkomunikasi? Selanjutnya itu adalah postur tubuh. Postur tubuh orang yang asertif itu tidak kaku, tetapi dia terlihat santai. Yang keempat itu adalah pemilihan bahasa. Bahasa yang dipakai orang asertif itu tidak bersifat memaksa orang lain. Atau bisa dikatakan ketika kita berbicara pada orang lain, kita tidak boleh memaksa kehendak orang lain untuk mendengarkan apa yang ia bicarakan. Kita masih akan berbicara tentang komunikasi asertif, karakteristiknya. Jadi yang kelima ada listening. Orang yang asertif itu mempunyai kemampuan untuk mendengarkan dengan seksama ketika lawan bicaranya sedang berbicara. Contohnya adalah saat kita berbicara dengan dosen atau dosen sedang menjelaskan suatu pelajaran, orang yang asertif itu mendengarkannya dengan seksama. Ketika teman kita sedang berbicara tentang suatu hal, kita bisa mendengarkannya dengan seksama. Lalu yang keenam ada penetapan waktu. Saat orang asertif mengungkapkan pikiran dan perasaan secara verbal, orang yang asertif menggunakan suara intonasi yang tepat. Orang asertif juga mampu menyesuaikan intonasi bicaranya sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Lalu yang ketujuh ada positif. Orang asertif itu mampu menyampaikan permintaannya dengan cara yang positif. Seperti permisi, boleh tolong ambilkan saya segelas air minum. Mas, boleh minta tolong ambilkan sendoknya. Seperti itu adalah contoh-contohnya. Selanjutnya yang keempat, penerapan komunikasi asertif. Yang pertama, mengekspresikan diri sendiri dengan cara yang positif. Penting nih bagi kamu untuk mengatakan apa yang kamu pikirkan. Bahkan ketika keadaan menjadi buruk untuk diselesaikan, kamu tetap harus melakukan secara konstruktif. Jangan takut untuk membela diri atas hak kamu, tapi selalu ingat untuk mengendalikan emosimu di setiap saat. Yang kedua, menghargai diri sendiri untuk menjadi tegas. Kamu perlu memilih untuk memahami dan menghargai diri sendiri dan meyakinkan diri kamu pada nilai yang kamu miliki. Keyakinan diri merupakan dasar dari perilaku asertif. Perilaku ini yang akan dapat membantu kamu untuk menyadari bahwa kamu pantas diperlakukan secara bermartabat. Halo semua, dalam melakukan penerapan komunikasi asertif yang ketiga adalah kamu harus mengetahui apa kebutuhan dan keinginan diri kamu. Nah, di sini untuk
kamu dapat melakukan suatu hal atau pekerjaan dengan maksimal, kamu harus menyadari atau mengidentifikasi terlebih dahulu apa sih yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, dan prioritas apa yang kamu mau kejar. Nah, kamu sebisa mungkin harus bisa menyampaikannya kepada orang lain, dan jangan sampai kamu menunggu-nunggu orang lain untuk menerka apa yang kamu inginkan, karena komunikasi asertif tidak seperti itu. Jadi, kamu harus percaya diri dan harus jujur bukan hanya kepada diri kamu tapi kepada orang lain agar kamu dapat melakukan tujuan kamu dengan jelas dan percaya diri. Lalu langkah keempat dalam melakukan komunikasi asertif adalah dapat menerima dan terbuka terhadap kritik dan saran. Nah, jadi untuk dapat melakukan komunikasi asertif, kita harus dapat terbuka dan menerima kritik dan saran dari orang-orang di sekitar kita. Tapi, tidak serta-merta kita secara mentah-mentah menerima kritik dan saran tersebut. Kita harus memikirkannya, mengidentifikasinya secara keseluruhan. Dan bila kita rasa bahwa kalau saran dan kritik itu tuh tidak baik kepada kita atau kita merasa tidak nyaman, kita bisa menyampaikannya kepada orang tersebut. Tapi perlu diingat bahwa jangan sampai kita menyampaikannya dengan cara yang defensif. Nah, jangan sampai kayak contoh kayak gini nih. I don't really care if you like him or not. You don't have to sleep with him. You don't have to vacation with him. You don't have to do anything with him. I didn't say bad things about Brooks. I said I don't think that he's good for you. How do you know what's good for me? That's my opinion! Don't you get it? Why can't anybody have an opinion but you? And I yell. Do you not How get do it? you know what's That's good my for opinion. me? What? Jadinya malah kacau kan. Nah, jadi untuk saran dan kritik, kita sebisa mungkin menyampaikannya dengan baik-baik dan juga secara tugas terhadap teman atau orang-orang di sekitar kita. Lalu cara yang kelima atau yang terakhir dalam melakukan komunikasi asertif adalah berani mengatakan tidak. Memang mengatakan tidak atau menolak lawan bicara kita terasa berat dan seringkali menjadi tekanan pada diri kita. Namun bila kita ingin menjadi seseorang yang tegas, kita harus mulai belajar mengatakan tidak. Dan kita harus menyadari batasan pada diri kita dalam melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan. Dan mulai menghilangkan anggapan-anggapan untuk menyenangkan semua orang di sekitar kita. Memang menjadi seorang remaja seringkali kita mempunyai banyak kecemasan dan ketakutan teman-teman kita menjauhi kita atau orang-orang di sekitar kita mulai mendiami kita ketika kita menolak mereka. Namun seringkali nyatanya orang-orang di sekitar kita tidak merasa tersinggung atau terganggu ketika kita menolak mereka. Jadi jangan takut untuk mengatakan tidak. Terima kasih telah memperhatikan video ini sampai selesai. Kami kelompok 6 izin undur diri. Terima kasih.